Bayangkan, di tengah malam yang sepi, kamu duduk sendiri. Tidak ada lagi suara tawa yang dulu menemanimu. Tidak ada lagi genggaman tangan yang memberi rasa aman. Semua pergi. Pasangan yang dulu kamu cintai kini hanya tinggal kenangan. Dan yang tersisa hanyalah kesepian yang menusuk. Tapi, apakah kesepian ini musuh? Atau justru guru yang menyamar? Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kesepian bukan sebagai lubang gelap yang menelan hidup kita, melainkan sebagai ruang sunyi di mana jiwa bisa pulih. Epictetus pernah berkata, manusia terganggu bukan oleh peristiwa, tapi oleh pandangan mereka tentang peristiwa itu. Artinya, kesepian ini tidak secara otomatis membuatmu hancur. Yang membuatmu hancur adalah cara kamu memaknainya. Jika kamu melihatnya sebagai hukuman, maka itu akan menyakitkan. Tapi jika kamu melihatnya sebagai jeda, kesempatan untuk mengenal dirimu tanpa topeng, maka kesepian berubah menjadi kekuatan. Di channel Arah Stoikisme ini, kami menggabungkan kebijaksanaan kuno filsafat Stoikisme, sains modern, kekuatan otak neuroplastisitas, dan energi tarik-menarik, Law of Attraction. Kemudian kami tambahkan sebuah metode Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, yang akhirnya menghasilkan sebuah panduan kehidupan yang bisa diwujudkan secara nyata dan bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan panduan yang kami berikan juga bisa dipraktekkan secara langsung setiap hari agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami dan buka potensi tak terbatas Anda. Kami berikan update setiap hari. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Banyak orang merasa kehilangan saat pasangan pergi. Seakan setengah dari dirinya hilang. Tapi Stoikisme mengingatkan, kita tidak pernah benar-benar memiliki orang lain. Kita hanya berbagi waktu dengan mereka. Dan ketika waktu itu selesai, yang kita miliki hanyalah diri sendiri. Itulah kenapa membangun ketenangan batin adalah fondasi hidup. Marcus Aurelius menulis, carilah ketenangan di dalam dirimu sendiri. Di sanalah benteng terkuat yang tidak bisa ditembus oleh dunia luar. Kesepian memberi kita ruang untuk membangun benteng itu. Bukan benteng yang memisahkan kita dari orang lain, tapi benteng yang menjaga hati tetap damai, meski orang datang dan pergi. Kalau kamu sedang berada di titik ini, berhentilah melawan rasa sepi. Duduklah bersamanya. Rasakan napasmu. Sadari bahwa kamu masih di sini, bernapas, hidup. Kesepian hanyalah tamu sementara. Dan seperti tamu lainnya, ia akan pergi saat waktunya tiba. Ketika pasangan pergi, dunia seakan runtuh. Semua rencana, semua mimpi yang dulu kalian bangun bersama, terasa hancur dalam sekejap. Kesepian menyergap di setiap sudut hari. Tapi, disinilah Stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bahwa rasa kehilangan adalah bagian alami dari hidup. Dan yang benar-benar kita miliki hanyalah kendali atas diri kita sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, jangan biarkan kebahagiaanmu bergantung pada sesuatu yang bisa diambil dari luar dirimu. Kehilangan pasangan, pekerjaan, atau bahkan sahabat adalah ujian yang mengajarkan kita bahwa sumber kekuatan sejati ada di dalam batin, bukan di luar. Kesepian bukan musuh, tapi cermin. Ia memantulkan siapa kita ketika semua topeng dan kebisingan dunia hilang. Dalam kesunyian itu, kita bisa menata ulang pikiran, mengurai luka, dan mulai menanam benih kehidupan baru. Seneca mengingatkan, bukan karena kita kehilangan yang kita cintai, lalu kita hancur, tetapi karena kita memilih untuk tidak bangkit. Maka, jangan tunggu keadaan menjadi ideal untuk mulai pulih. Gunakan waktu sendiri ini untuk memperkuat mental, menata kembali tujuan, dan membangun diri yang lebih tegar dari sebelumnya. Kesepian setelah kehilangan pasangan bukan sekadar perasaan hampa. Ia adalah badai sunyi yang kadang lebih menyakitkan daripada luka fisik. Hari-hari terasa panjang, malam terasa dingin, dan pikiran terus mengulang momen-momen yang sudah lewat. Kita bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Apa aku tidak cukup baik? Di titik inilah banyak orang terjebak dalam lingkaran rasa bersalah, penyesalan, dan kerinduan yang tak berujung. Namun,
Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan kejadian, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita merespons. Kehilangan adalah takdir yang tak bisa dihindari. Yang bisa kita pilih hanyalah apakah kita akan membiarkannya menghancurkan kita, atau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk tumbuh. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, kerugian hanyalah perubahan. Perubahan adalah bagian dari alam semesta. Artinya, kehilangan pasangan bukanlah akhir dari cerita, melainkan pergantian bab. Bab ini mungkin lebih gelap, tapi juga bisa menjadi fondasi yang lebih kokoh jika kita mau belajar darinya. Langkah pertama adalah menerima kenyataan. Bukan berarti pasrah tanpa perasaan, tapi berhenti melawan sesuatu yang sudah terjadi. Kesedihan yang dihindari justru akan menjadi racun yang dayam-dayam merusak pikiran. Izinkan diri menangis, meratap, dan merasakan sakitnya. Namun tetapkan batas waktu untuk tidak berlarut-larut. Langkah kedua adalah mengambil kembali kendali atas rutinitas. Kesepian sering membuat kita malas bergerak, kehilangan motivasi dan mengurung diri. Padahal, tubuh dan pikiran kita membutuhkan gerakan untuk kembali pulih. Mulailah dengan hal sederhana. Bangun di jam yang sama setiap pagi. Rapikan tempat tidur, olahraga ringan, dan isi hari dengan aktivitas bermakna. Ini bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk perlawanan terhadap kehancuran mental. Langkah ketiga, ubah fokus dari kehilangan menjadi penciptaan. Gunakan waktu luang yang ada untuk belajar hal baru, membangun keterampilan, atau menjalankan proyek yang dulu tertunda. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru, bekerja paling baik ketika kita menantang diri dengan kebiasaan baru. Dengan mengisi hari dengan kegiatan yang membangun, kita memberi sinyal pada otak bahwa hidup ini masih punya arah. Seneca pernah berkata, kita sering lebih menderita dalam pikiran kita sendiri daripada dalam kenyataan. Kesepian sering membesar di pikiran karena kita memberi makan pada kenangan yang sama berulang kali. Hentikan kebiasaan ini dengan melatih mindfulness atau meditasi singkat setiap hari, agar pikiran kembali ke saat ini, bukan terjebak di masa lalu. Dan terakhir, ingatlah bahwa kesepian hanyalah fase, bukan takdir. Hari-hari akan tetap berjalan, dan luka akan memudar, asalkan kita tidak membiarkan diri terjebak di dalamnya. Hidup mungkin terasa berbeda, tapi berbeda tidak selalu berarti buruk. Kadang itu berarti kita diberi kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Kesepian itu ibarat bayangan yang selalu mengikuti kita, terutama setelah kehilangan seseorang yang dulu begitu kita cintai. Tapi Stoikisme mengajarkan, bukan kehilangan itu yang benar-benar menyakiti kita, melainkan makna yang kita berikan pada kehilangan itu. Jika kita melihatnya sebagai akhir segalanya, kita akan runtuh. Tapi jika kita melihatnya sebagai bab baru untuk bertumbuh, kesepian berubah menjadi ruang untuk memperkuat diri. Bayangkan dirimu berdiri di tepi pantai. Ombak kesedihan datang silih berganti. Jika kamu melawan dengan panik, kamu akan tenggelam. Tapi jika kamu belajar mengapung, menerima ombak itu datang dan pergi, kamu akan tetap berada di permukaan. Kesepian sama seperti ombak itu. Ia datang, kadang besar, kadang kecil, tapi ia tak akan menetap selamanya. Marcus Aurelius berkata, jiwamu akan menjadi seperti apa yang kau isi setiap hari. Jika setiap hari kita hanya mengisi diri dengan kerinduan pada masa lalu, luka itu akan terus menganga. Tapi jika kita mulai mengisi jiwa dengan pengetahuan, kebiasaan baik, dan rasa syukur, kesepian tidak lagi menjadi musuh, melainkan guru. Dan ingat, ketenangan batin bukan berarti tidak merasakan sakit. Ketenangan adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak, walau hati kita retak. Seperti pohon yang tetap mengakar meski diterpa badai, kita pun bisa memilih untuk tetap kokoh. Kita tidak mengendalikan siapa yang tinggal atau pergi, tapi kita selalu mengendalikan bagaimana kita menata hati setelah itu. Kesepian seringkali menjadi cermin yang memantulkan semua rasa takut, luka dan keraguan kita. Tapi dalam pandangan Stoikisme, momen seperti ini justru adalah kesempatan emas untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya, tanpa topeng dan tanpa bergantung pada validasi orang lain. Kehilangan pasangan atau hancurnya rumah tangga memang menyakitkan,
tapi jangan biarkan itu merenggut harga dirimu. Ingatlah, kendali ada di pikiranmu, bukan di peristiwa itu. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hidup adalah seperti sungai yang terus mengalir. Kita tak bisa menghentikan arusnya, tapi kita bisa memilih bagaimana kita berenang di dalamnya. Kesepian hanyalah satu bagian dari arus itu, bukan akhir dari perjalanan. Gunakan waktu ini untuk membangun dirimu kembali. Pelajari sesuatu yang baru, rawat tubuhmu, perkuat mentalmu. Jadikan kesepian sebagai ruang latihan bagi jiwa. Bagi yang sedang bangkit dari kehancuran karir, prinsipnya sama. Jangan biarkan rasa hampa membuatmu kehilangan arah. Gunakan filosofi stoik untuk fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan, keterampilan, sikap, dan usahamu hari ini. Karir yang runtuh bukan berarti hidupmu runtuh. Itu hanya bab yang selesai. Dan sekarang giliranmu menulis bab baru. Dan bagi yang sedang keluar dari kesulitan hidup, kesepian bisa menjadi guru yang keras, tapi bijak. Saat dunia seakan menjauh, kamu akan belajar berdiri di atas kakimu sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kesulitan bukan sebagai hukuman, tapi sebagai ujian kekuatan batin. Kadang, kita merasa kesepian karena terlalu fokus pada apa yang hilang, bukan pada apa yang masih ada. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk memisahkan hal-hal yang ada di bawah kendali kita dan hal-hal yang tidak. Kepergian pasangan, runtuhnya karir, atau masalah hidup yang berat itu, semua adalah bagian dari hal-hal yang berada di luar kendali kita. Yang berada di bawah kendali kita adalah pikiran, sikap, dan pilihan kita untuk merespon. Kesepian bisa menjadi guru yang keras, tapi juga bisa menjadi teman yang mengajarkan kita untuk menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Carilah ketenangan di dalam dirimu. Tidak ada tempat yang lebih aman daripada itu." Saat hubungan berakhir, kita sering merasa bahwa sebagian dari diri kita ikut hilang. Tapi stoikisme mengingatkan, nilai dan makna kita tidak pernah bergantung pada kehadiran orang lain. Kesepian juga memberi kita ruang untuk melihat ulang arah hidup. Apakah kita terlalu bergantung pada validasi dari orang lain? Apakah kita terlalu mengikat kebahagiaan pada hal-hal yang rapuh dan mudah hilang? Dalam momen sunyi inilah, kita bisa menguatkan pondasi diri. Sama seperti kapal yang diuji di tengah badai, jiwa kita diuji di tengah kesepian, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mempersiapkan kita menghadapi lautan kehidupan yang lebih luas. Untuk yang sedang bangkit dari kehancuran karir, kesepian mungkin datang bukan dari kehilangan pasangan, tapi dari kehilangan identitas. Kita merasa terasing dari dunia, merasa gagal, dan tidak ada yang mengerti. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri kita bukanlah jabatan, bukan status, dan bukan harta. Nilai kita adalah kebajikan cara kita berpikir, cara kita bertindak, dan cara kita tetap teguh, meskipun segalanya runtuh. Dan bagi yang sedang melewati kesulitan hidup yang tak ada habisnya, kesepian bisa terasa seperti teman yang selalu mengikuti. Tapi, ingat, ketenangan bukan berarti tidak ada kesulitan ketenangan. Berarti, kita tetap bisa berdiri tegak, meski badai belum reda. Kesepian hanyalah kondisi luar, sementara kedamaian adalah kondisi dalam. Kita tidak selalu bisa mengendalikan dunia di sekitar kita, tapi kita selalu bisa memilih cara berbicara pada diri sendiri, memilih perspektif, dan memilih untuk tetap berjalan maju. Kesepian seringkali membuat kita merasa seperti dunia ini kosong, dan tidak ada yang memahami. Tapi, ingatlah kesepian hanyalah salah satu bentuk ujian pikiran. Menurut filsafat stoikisme, bukan kesepian itu sendiri yang menghancurkan kita, melainkan makna yang kita lekatkan padanya. Jika kita melihat kesepian sebagai hukuman, ia akan menyesakkan dada. Tapi jika kita melihatnya sebagai kesempatan untuk mengenal diri, ia berubah menjadi ruang yang berharga. Marcus Aurelius pernah menulis, orang yang hidup selaras dengan dirinya sendiri, tidak akan pernah kesepian. Artinya, saat kita mulai berdamai dengan diri, kesepian tidak lagi menjadi ancaman, tapi menjadi sahabat yang membawa kita mengenal siapa diri kita sebenarnya. Kita mulai menemukan bahwa kebahagiaan tidak selalu harus datang dari luar. Terkadang, kebahagiaan adalah duduk tenang, menghirup napas, dan menyadari
bahwa kita masih di sini, masih berdiri, masih hidup, masih punya kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Bagi yang baru saja ditinggalkan pasangan, kesepian memang seperti gelombang besar yang menghantam hati. Tapi stoikisme mengajarkan, jangan melawan gelombang itu dengan kemarahan. Biarkan ia datang, rasakan, lalu biarkan ia pergi. Bagi yang kehilangan pekerjaan atau hancur dalam karier, kesepian kadang membuat kita merasa gagal. Tapi ingat, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh status atau jabatan. Nilai dirimu ada pada karaktermu, keberanianmu untuk bangkit, dan kesediaanmu belajar dari masa sulit ini. Bagi yang sedang keluar dari berbagai masalah hidup, kesepian bisa terasa seperti ruang kosong yang menakutkan. Tapi ruang kosong itu adalah ladang subur. Di situlah kita bisa menanam benih perubahan, memperkuat mental, dan mempersiapkan diri untuk babak baru. Setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk mengingatkan diri. Aku cukup, aku kuat, dan aku tidak sendiri, karena aku memiliki diriku. Kesepian, meski sering dianggap sebagai musuh, sebenarnya bisa menjadi guru yang luar biasa. Dalam pandangan stoikisme, kita belajar bahwa penderitaan yang datang bukanlah hukuman, melainkan peluang untuk menguatkan jiwa. Saat pasangan meninggalkan kita, atau karier runtuh di hadapan mata, itu adalah ujian untuk melihat apakah kita mampu berdiri tanpa sandaran eksternal dan menemukan kekuatan dari dalam diri sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, orang yang memiliki harmoni dengan dirinya sendiri hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Artinya, ketenangan tidak datang dari kembalinya seseorang, tidak juga dari kesuksesan yang kembali menghampiri. Ketenangan datang dari kemampuan kita menerima realitas, tanpa melawan arus kehidupan, dan tanpa membiarkan hati kita hancur oleh sesuatu yang memang di luar kendali kita. Kesepian memberi kita ruang untuk mengenal diri. Selama ini, kita terlalu sibuk memberi cinta pada orang lain, memenuhi tuntutan pekerjaan, atau mengejar validasi dari luar. Kini, saat ruang itu kosong, kita punya kesempatan untuk mengisinya dengan hal-hal yang benar-benar membangun jiwa. Menulis, merenung, membaca, atau sekadar duduk tenang merasakan tarikan dan hembusan napas itu, semua adalah latihan yang menumbuhkan ketahanan mental. Bagi orang yang sedang keluar dari kesulitan besar, stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu menunggu keadaan berubah untuk merasa damai. Kita bisa memilih untuk damai sekarang. Memang, rasa sakit itu nyata, luka itu nyata, tapi penderitaan berkepanjangan seringkali lahir dari pikiran kita sendiri, dari narasi yang kita ulang-uling di kepala. Kesepian, jika kita dekati dengan tenang, bisa menjadi pintu menuju kebebasan. Karena ketika kita sudah tidak lagi takut sendirian, kita tidak akan lagi takut kehilangan. Dan ketika kita sudah tidak lagi takut kehilangan, hidup menjadi jauh lebih ringan. Dan di tengah perjalanan menghadapi kesepian, ingatlah satu hal penting. Kesepian bukan berarti Anda benar-benar sendirian. Dunia ini penuh dengan peluang untuk terhubung kembali, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan diri Anda sendiri. Kesepian bisa menjadi ruang hening yang memungkinkan Anda mendengar suara hati yang selama ini tenggelam oleh kebisingan hidup. Marcus Aurelius pernah menulis, orang yang damai dalam dirinya tidak akan pernah benar-benar sendirian. Itu artinya, ketika Anda membangun ketenangan batin, Anda tidak lagi bergantung pada kehadiran orang lain untuk merasa utuh. Anda mulai memahami bahwa cinta terbesar yang bisa Anda miliki adalah cinta yang Anda berikan kepada diri sendiri. Gunakan waktu ini untuk mengisi ulang diri. Bangun kebiasaan baru yang memperkuat mental dan fisik Anda, mulai dari olahraga ringan, membaca buku yang memperluas wawasan, hingga melatih pernapasan dan meditasi. Setiap tindakan kecil untuk diri sendiri adalah pondasi yang menguatkan Anda menghadapi masa depan. Karena saat badai hubungan, karir, atau masalah hidup menghantam, ketenangan batin adalah jangkar yang membuat Anda tidak terombang-ambing. Anda mungkin pernah kehilangan seseorang, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan arah hidup. Tapi Anda tidak akan pernah kehilangan kekuatan untuk memulai kembali selama Anda memilih untuk berdamai dengan kesepian. Kesepian, bagi banyak orang, terasa seperti sebuah ruangan yang dingin dan gelap. Tidak ada suara,
Tidak ada tawa, hanya gema pikiran yang terus memantul di kepala. Tapi di balik keheningan itu, sebenarnya ada peluang yang sering kita lewatkan. Peluang untuk benar-benar mengenal diri sendiri, tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa peran yang harus dimainkan di hadapan orang lain. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak selalu bisa mengendalikan keadaan luar, tapi kita selalu punya kendali penuh atas cara kita menanggapinya. Artinya, meskipun kesepian datang tanpa diundang, kita bisa memilih untuk menjadikannya musuh atau sahabat. Kita bisa meratapinya atau menggunakannya sebagai ruang untuk bertransformasi. Marcus Aurelius, salah satu tokoh besar Stoikisme, menulis dalam Meditations, menjauhkan diri dari kekacauan luar adalah jalan menuju kebebasan batin. Saat kesepian hadir, Anda diberi kesempatan untuk menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan mulai membangun benteng ketenangan di dalam hati. Bayangkan, kesepian seperti sebidang tanah kosong. Tanah itu bisa Anda biarkan tandus, penuh debu dan duri, atau bisa Anda garap menjadi taman yang subur. Anda bisa menanam kebiasaan baik, menyiramnya dengan waktu yang berkualitas, dan memupuknya dengan kesadaran diri. Suatu hari nanti, ketika badai kehidupan datang, taman itu akan menjadi tempat Anda berlindung. Banyak orang menganggap kesepian adalah kekosongan yang harus segera diisi entah dengan hiburan, hubungan baru, atau pelarian sesaat. Tapi Stoikisme mengingatkan kita, justru di momen itulah kita harus belajar duduk bersama diri sendiri. Tidak melarikan diri, tidak menutup telinga, tapi berani mendengarkan suara hati yang mungkin selama ini kita abaikan. Gunakan momen ini untuk merefleksikan siapa sebenarnya Anda. Tanpa pekerjaan, tanpa status, tanpa penilaian orang lain. Apa yang benar-benar Anda hargai dalam hidup? Apa yang ingin Anda ciptakan bukan hanya untuk diakui orang lain, tapi karena itu membuat hidup Anda bermakna? Kesepian bukan akhir, tapi undangan untuk memulai kembali. Ia adalah ruang kosong yang siap diisi dengan versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih tenang. Ingatlah, badai paling gelap seringkali mendahului fajar yang paling terang. Kesepian seringkali datang seperti bayangan yang tak diundang. Ia tidak mengetuk pintu, tidak memberi tanda, hanya hadir begitu saja. Bagi sebagian orang, rasa ini datang setelah kehilangan pasangan yang dulu menjadi pusat hidupnya. Bagi yang lain, kesepian lahir saat karir runtuh, dan mereka merasa dunia bergerak tanpa kehadiran mereka. Dan ada pula yang merasakannya di tengah badai masalah hidup, saat semua yang dikenal terasa jauh. Filsafat Stoikisme mengajarkan bahwa kesepian bukanlah musuh yang harus dilawan dengan panik, melainkan guru yang harus dihadapi dengan keberanian dan kejernihan pikiran. Marcus Aurelius pernah berkata, manusia mencari ketenangan bukan dengan melarikan diri dari dunia, tetapi dengan kembali ke dalam dirinya sendiri. Ketenangan sejati tidak berasal dari keberadaan orang lain di sisi kita, tetapi dari kemampuan kita berdiri tegak di tengah ruang kosong, menyadari bahwa kita tetap utuh meskipun sendirian. Saat pasangan pergi, karir jatuh, atau masalah hidup mengikat erat, jiwa kita cenderung berteriak mencari pegangan. Namun Stoikisme mengingatkan bahwa pegangan terkuat bukanlah pada manusia atau pencapaian, melainkan pada prinsip dan nilai yang kita hidupi setiap hari. Tanyakan pada dirimu, apa yang masih bisa aku kendalikan hari ini? Jawabannya mungkin sederhana, napasmu, pikiranmu, tindakanmu. Itulah yang menjadi jangkar saat ombak kesepian datang menghantam. Kesepian juga memberi ruang untuk mengenali diri sendiri secara mendalam. Selama ini, mungkin kamu terlalu sibuk membangun hidup bersama seseorang, atau mengejar jabatan dan pengakuan, hingga lupa berbincang dengan dirimu sendiri. Sekarang, saat sunyi menyelimuti, gunakan waktu itu untuk merangkai ulang makna hidupmu. Bukan hanya sebagai pasangan seseorang, bukan hanya sebagai jabatan tertentu, tetapi sebagai manusia yang memiliki nilai di luar semua label itu. Kesepian seringkali membisikkan kebohongan pada kita, bahwa kita tidak berharga, bahwa kita tidak akan dicintai lagi, bahwa semua yang kita bangun telah hancur selamanya. Tapi ingatlah, Stoikisme mengajarkan, perasaan itu hanyalah gema dari pikiran kita sendiri. Kenyataan tidak berubah,
hanya karena pikiran kita sedang diliputi badai. Badai itu akan reda, dan yang tertinggal adalah dirimu. Lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berakar pada ketenangan batin. Ketika pasangan pergi, karir runtuh, atau hidup terasa menghantam dari segala arah, seringkali kita ingin melarikan diri dari rasa sakit itu. Kita mencari pelarian, entah lewat distraksi, hubungan baru yang terburu-buru, atau bekerja tanpa henti. Tapi para filsuf Stoik memperingatkan, melarikan diri dari rasa sakit hanya akan membuatnya mengejar kita dengan lebih cepat. Sebaliknya, berdirilah tegak, tatap rasa sakit itu, dan katakan, "Aku melihatmu, aku mengakuimu, tapi aku tidak akan menjadi tawananmu." Ingatlah, semua kehilangan adalah bagian dari alam semesta yang terus bergerak. Epiktetus berkata, "Jangan katakan, aku kehilangan sesuatu. Katakan, itu telah dikembalikan." Pasangan yang pergi, pekerjaan yang hilang, atau situasi yang berakhir, semua itu bukan punyamu secara mutlak, melainkan titipan kehidupan yang kini berpindah tempat. Dan ketika kita menyadari itu, kita berhenti mengikatkan diri pada hal yang tidak bisa kita kendalikan, lalu menemukan kebebasan sejati. Kesepian bisa menjadi medan latihan yang luar biasa bagi jiwa, bukan tempat untuk menyerah, melainkan ruang untuk membentuk diri. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa kita membawa benteng di dalam pikiran kita, sebuah tempat yang tak dapat ditembus oleh keadaan luar. Kesepian adalah momen di mana kamu bisa masuk ke benteng itu, membersihkan debu keyakinan yang salah, dan memperkuat fondasi dirimu. Mulailah dengan 3 latihan sederhana ala Stoik. Pertama, pemisahan antara fakta dan opini. Fakta, pasanganmu pergi. Opini, aku tak akan pernah bahagia lagi. Lihat perbedaan itu, lalu lepaskan opinimu yang melemahkan. Kedua, fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Kamu tak bisa mengendalikan perasaan orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan responsmu sendiri. Ketiga, latihan memento mori. Sadari bahwa hidup ini singkat, dan justru karena itu, setiap momen, bahkan momen sunyi, adalah kesempatan untuk memperdalam makna hidupmu. Kesepian juga membuka ruang untuk menyambut neuroplastisitas bekerja. Otak kita punya kemampuan luar biasa untuk membentuk jalur pikiran baru. Setiap kali kamu memilih untuk tidak larut dalam pikiran negatif, kamu sedang memperkuat jalur baru yang lebih sehat. Seperti jalan setapak di hutan, semakin sering kamu lewati, semakin jelas dan mudah dilalui. Inilah cara ilmiah mengubah rasa sakit menjadi kekuatan mental yang nyata. Ketika Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan apa adanya, dan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, neuroplastisitas memberi kita alat biologis untuk membentuk ulang pola pikir kita. Lalu, Law of Attraction menambahkan dimensi energi, bagaimana pikiran dan emosi kita menarik keadaan baru yang selaras. Langkah pertama adalah penerimaan radikal. Seperti kata Epiktetus, jangan berharap segalanya terjadi sesuai keinginanmu. Terimalah segala sesuatu sebagaimana adanya. Penerimaan ini bukan berarti pasrah, melainkan melepaskan perlawanan yang menguras energi. Ketika pikiranmu berhenti melawan realitas, kamu membuka ruang untuk menciptakan jalur baru di otak, dan dari sanalah kebiasaan baru bisa tumbuh. Langkah kedua, latihan fokus terarah. Disinilah neuroplastisitas dan Law of Attraction bertemu. Setiap hari, arahkan pikiranmu pada gambaran masa depan yang kamu inginkan. Bukan sekadar berkhayal, tapi benar-benar membayangkannya sejelas mungkin. Warna, suara, rasa, bahkan emosi yang muncul ketika itu menjadi kenyataan. Otakmu akan mulai membentuk jalur saraf untuk mendukung gambaran itu, dan energimu akan bergerak ke arah yang sama. Langkah ketiga, tindakan konsisten kecil. Stoikisme mengingatkan kita bahwa kehormatan dan kebahagiaan lahir dari perbuatan, bukan sekadar niat. Maka, ambil satu langkah kecil setiap hari menuju visi yang kamu bangun. Neuroplastisitas akan menguatkan kebiasaan itu, dan Law of Attraction akan mulai mempertemukanmu dengan peluang yang selaras. Pertama, jeda diam selama 2-3 menit. Ini bukan sekadar meditasi, tapi latihan Stoik untuk menyadari bahwa hari ini
adalah kesempatan baru. Kamu tarik napas dalam, lalu ucapkan dalam hati, "Hari ini, aku akan fokus pada hal-hal yang bisa aku kendalikan." Kalimat ini menyiapkan pikiranmu agar tidak mudah terjebak pada drama dan gangguan. Kedua, visualisasi aktif. Pejamkan mata, lalu bayangkan satu tujuan yang ingin kamu capai dalam waktu dekat. Rasakan detailnya, bagaimana suasananya, siapa yang ada di sana, apa yang kamu lakukan. Biarkan emosi positif mengalir, ini akan mengaktifkan bagian otak yang memperkuat keyakinan bahwa tujuan itu mungkin dicapai. Inilah kombinasi neuroplastisitas dan law of attraction bekerja bersamaan. Ketiga, tindakan nyata. Tulis satu hal kecil yang akan kamu lakukan hari ini untuk bergerak ke arah itu. Tak peduli sekecil apapun, yang penting kamu mengeksekusinya. Karena dalam stoikisme, tindakan adalah bukti kesungguhan, bukan sekadar harapan. Kemunduran itu bukan tanda kegagalan, tapi ujian apakah kita layak mencapai tujuan yang kita inginkan. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk melihat hambatan bukan sebagai dinding yang menghentikan, melainkan sebagai batu loncatan. Marcus Aurelius menulis, halangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Artinya, setiap masalah yang muncul adalah bahan bakar untuk pertumbuhan mental. Saat menghadapi kemunduran, gunakan 3 langkah ini. Pertama, berhenti bereaksi secara emosional. Jangan langsung marah, panik, atau menyalahkan diri. Tarik napas, beri jeda, dan biarkan otak rasional mengambil alih. Kedua, ubah perspektif. Tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa aku ambil dari situasi ini? Pikiran ini akan membentuk jalur baru di otak yang mengasosiasikan masalah dengan pembelajaran, bukan penderitaan. Ketiga, ambil langkah kecil berikutnya. Fokus pada satu tindakan sederhana yang bisa kamu lakukan sekarang. Bahkan, langkah sekecil menulis rencana baru atau meminta bantuan sudah cukup untuk memulihkan momentum. Dunia akan selalu penuh dengan kekacauan, gosip, drama, dan ketidakpastian. Tapi stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan bukan ditemukan di luar, melainkan dibangun di dalam diri. Kita tidak bisa mengontrol arah angin, tapi kita bisa mengatur layar perahu kita. Untuk melatih mental tetap kuat di tengah kekacauan, lakukan 3 latihan harian ini. Pertama, latihan fokus pada hal yang bisa dikendalikan. Tulislah 2 daftar setiap pagi. Satu daftar berisi hal yang bisa kamu kendalikan, tindakan, sikap, reaksi. Satu lagi berisi hal yang tidak bisa kamu kendalikan, opini orang, cuaca, masa lalu. Lalu, komitmen untuk hanya menghabiskan energimu di daftar pertama. Kedua, membatasi paparan negatif. Pilih informasi yang masuk ke pikiranmu, seperti kamu memilih makanan. Jangan biarkan berita sensasional, komentar negatif, atau gosip meracuni fokus dan ketenanganmu. Ketiga, jurnal reflektif malam hari. Tulis 3 hal. Apa yang berjalan baik hari ini, apa yang bisa ditingkatkan, dan 1 hal yang kamu syukuri. Ini akan memprogram otak untuk melihat kemajuan, bukan kekurangan. Rasa sakit sering kita anggap sebagai musuh. Padahal, bagi para filsuf stoik, rasa sakit adalah guru paling jujur yang menunjukkan titik lemah kita. Marcus Aurelius pernah berkata, halangan di jalan menjadi jalan itu sendiri. Artinya, rintangan bukan penghalang, justru itu jalannya. Berikut cara mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Pertama, ubah pertanyaan dari "kenapa aku?" menjadi "apa yang bisa aku pelajari?" Otak kita akan mencari jawaban sesuai pertanyaan yang kita ajukan. Ganti keluhan dengan rasa ingin tahu, dan rasa sakit akan berubah menjadi bahan bakar pertumbuhan. Kedua, lihat penderitaan sebagai latihan mental. Sama seperti otot yang butuh beban untuk tumbuh, mental pun butuh tekanan untuk menjadi tangguh. Ketiga, jadikan luka sebagai cerita kemenangan. Setiap kali kamu bangkit dari jatuh, kamu sedang membangun kisah yang suatu hari bisa menginspirasi orang lain. Kekuatan mental bukan sesuatu yang didapat sekali, lalu bertahan selamanya. Ia seperti otot. Kalau tidak dilatih, akan melemah. Filsafat stoik mengajarkan beberapa cara untuk menjaganya tetap tajam. Pertama, latihan harian premeditatio malorum. Setiap pagi, bayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi hari itu.
bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk melatih hati agar siap menerima dan merespons dengan tenang. Kedua, kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Hentikan kebiasaan menghabiskan energi pada hal-hal di luar kuasa. Fokus pada tindakan, bukan hasil. Ketiga, evaluasi malam hari. Sebelum tidur, tanyakan pada dirimu, apa yang sudah kulakukan dengan baik? Apa yang bisa diperbaiki? Refleksi ini menjaga kesadaran dan memupuk disiplin. Keempat, ketika stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction dipadukan, proses perubahan mental akan menjadi jauh lebih cepat dan dalam. Kelima, stoikisme memberikan kerangka pengendalian diri. Ia menanamkan disiplin untuk tetap fokus pada apa yang bisa diubah dan menerima hal-hal yang di luar kendali dengan ketenangan. Ini menciptakan stabilitas emosional, pondasi yang kokoh bagi perubahan otak. Keenam, neuroplastisitas memberi kita mekanisme biologisnya. Otak kita akan membentuk jalur syaraf baru sesuai dengan kebiasaan dan pikiran yang kita ulang setiap hari. Semakin sering kita melatih pikiran untuk tenang, fokus, dan positif, semakin kuat jalur itu terbentuk. Sebaliknya, pikiran negatif yang jarang diulang akan melemah. Ketujuh, law of attraction berperan sebagai pembesar energi niat. Saat fokus mental dan emosi selaras pada tujuan, kita mulai menarik peluang, orang, dan kejadian yang mendukung pencapaian itu. Ini bukan sekadar mendapatkan apa yang diinginkan secara ajaib, tapi memposisikan diri kita untuk melihat dan memanfaatkan peluang yang sebelumnya terlewat. Kita masuk ke langkah praktis yang bisa kamu lakukan setiap hari untuk memadukan stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction menjadi kekuatan perubahan yang nyata. Pertama pagi, jurnal stoik dan penetapan niat. Bangun, ambil buku catatan. Tulis 3 hal yang ada dalam kendalimu hari ini dan 3 hal yang tidak bisa kamu kontrol. Fokus pada hal yang bisa kamu lakukan. Lepaskan beban yang di luar kuasa. Lanjutkan dengan menulis 3 niat positif atau tujuan yang ingin kamu tarik hari ini, sambil membayangkan perasaan bahagia ketika mencapainya. Kedua, siang, latihan kesadaran dan penguatan jalur syaraf baru. Set alarm pengingat setiap 3 jam. Saat alarm berbunyi, hentikan aktivitas sebentar. Tarik napas dalam 3 kali, lalu ucapkan satu afirmasi positif yang sesuai tujuanmu. Misalnya, saya tenang, fokus, dan mampu. Ini memberi sinyal ke otak untuk menguatkan jalur positif yang sedang dibangun. Ketiga, malam. Refleksi dan rasa syukur. Sebelum tidur, tulis 3 hal yang berjalan baik hari ini. Lihat, apakah itu selaras dengan niat pagi tadi. Ucapkan terima kasih pada diri sendiri dan pada kehidupan, lalu bayangkan lagi tujuan besar yang ingin kamu capai. Jika kamu melakukan ini konsisten minimal 30 hari, otakmu akan mulai rewiring ke arah yang kamu inginkan. Emosimu akan lebih stabil, dan peluang yang kamu cari akan mulai muncul. Sekarang kita bahas bagaimana mengatasi hambatan dan godaan yang sering membuat orang berhenti di tengah jalan saat berusaha berubah. Pertama, hambatan, pikiran negatif yang mengulang. Pikiran seperti aku memang gagal dari dulu, atau tidak ada gunanya mencoba, adalah loop lama di otak. Gunakan teknik stoik. Tanyakan pada diri, apakah pikiran ini fakta atau hanya opini? Lalu ganti dengan self-talk positif yang terukur. Misalnya, aku sedang belajar menjadi lebih baik, dan ini proses. Kedua, hambatan. Lingkungan yang tidak mendukung. Jika orang sekitar sering meremehkan, jangan jadikan itu alasan berhenti. Terapkan prinsip stoik. Fokus pada apa yang ada di bawah kendalimu. Kamu tidak bisa mengontrol ucapan mereka, tapi bisa mengontrol reaksi dan langkahmu. Kurangi paparan pada energi negatif, dan tambahkan paparan pada buku, video, atau komunitas yang mendukung tujuanmu. Ketiga, godaan. Kenyamanan yang menghambat. Otak manusia cenderung mencari zona nyaman. Gunakan neuroplastisitas. Paksa diri keluar sedikit demi sedikit. Misalnya, jika biasanya menunda pekerjaan 1 jam, coba kurangi jadi 30 menit, lalu 15 menit,
hingga terbiasa. Rayakan setiap kemajuan kecil sebagai kemenangan. Keempat, godaan, keinginan instan. Law of Attraction bukan berarti semua datang tanpa usaha. Gunakan prinsip visualisasi tambah aksi kecil setiap hari. Bayangkan tujuanmu sudah tercapai, tapi tetap bertindak seolah semua bergantung pada usaha yang kamu lakukan hari ini. Strategi menjaga konsistensi jangka panjang. Pertama, tentukan alasan besar yang mendalam. Perubahan hanya bertahan jika alasannya kuat. Tanyakan pada dirimu, untuk siapa aku melakukan ini? Atau apa yang akan hilang kalau aku menyerah? Tuliskan alasannya, tempel di tempat yang sering kamu lihat, agar selalu ingat mengapa kamu memulai. Kedua, gunakan sistem, bukan sekadar motivasi. Motivasi itu naik turun. Sistem adalah kebiasaan yang berjalan otomatis. Misalnya, buat jadwal tetap untuk belajar, olahraga, atau bekerja, lalu ikuti meski mood sedang buruk. Ketiga, gunakan atomic progress. Jangan menunggu perubahan besar dalam sehari. Fokus pada kemajuan 1% setiap hari. Dalam 100 hari, kemajuan itu akan terasa seperti lompatan besar. Keempat, pantau dan koreksi diri. Catat kemajuan setiap minggu. Jika ada yang melenceng, evaluasi penyebabnya tanpa menghakimi diri. Prinsip stoik. Kegagalan bukan akhir, tapi data untuk memperbaiki langkah. Kelima, hargai diri, tapi jangan terjebak. Rayakan pencapaian, tapi jangan sampai itu membuatmu berhenti. Gunakan pencapaian sebagai batu loncatan, bukan garis finish. Bayangkan, 1 tahun dari sekarang, kamu bisa melihat kembali dan berkata, syukurlah aku mulai hari itu. Syukurlah aku tidak menyerah. Kalau kamu ingin terus belajar bagaimana stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction bisa mengubah hidupmu, pastikan kamu subscribe channel Arah Stoikisme sekarang. Karena perjalanan perubahan ini baru saja dimulai, dan video selanjutnya akan membuatmu semakin yakin untuk melangkah.